di sini ibu-ibu semua ya. Satu aja ibu Ibu ya. kuncinya nggak ada. Iya. Mohon perkenalkan ibu, KTP-nya mana? Iya, bentar ya, angkat sedikit bu. Oh ya, terima kasih. Ibunya berdiri. Pak, pura-puranya orang Medan ya Pak? Sudah berapa lama ibu mengajar di TK? Sudah 16 tahun. 16 tahun berarti. Kemudian ibu sudah berapa lama jadi kepala sekolah di TK? Saya sudah 3 periode. 3 periode ya, udah 12 tahun. Oke, 12 tahun. Kemudian dalam menjalankan tugas di sekolah tentunya ibu sudah tahu persis mengenai misi di sekolah. Apa misi ibu di sekolah? Misi saya di sekolah, saya sebagai seorang pendidik sekaligus kepala sekolah. Di sini tugas saya ada 2, yaitu untuk meningkatkan 4 kompetensi saya sebagai seorang guru, ditambah 1 kepemimpinan saya, yaitu kemampuan belajar. Di mana di sini untuk saat sekarang di era revolusi industri ini, maka saya harus selalu melakukan pengembangan diri dengan mengadaptasi teknologi supaya kita selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk pendidikan kita. Oke, itu saya anggap 100 nilainya. bagus. Kemudian Tidak boleh dalam perjalanannya, bebas ya. dalam perjalanannya Ini jadi asesor tentunya hari ini. TK ibu ini sering mengalami antara hubungan positif dan negatif. Bagaimana ibu bisa membangun hubungan yang positif untuk kondisi di TK? Maksudnya kondisi positif yang bagaimana, negatif yang bagaimana, Bapak? Hubungan positif ini pastinya ada hubungan dengan pihak-pihak di luar dari TK. Misalkan dari segi kesehatan, kemudian hubungan dengan kedinasan, dan itu banyak lagi hubungan. Baik kalau di desa itu ada istilahnya hubungan dengan perangkat desa. Dan itu bagaimana ibu menyikapi hubungan positif tersebut? Dari hal-hal yang pernah saya lalui, Bapak, karena di sini yang namanya sekolah itu, apalagi di lokasi saya, sekolah itu sangat berdekatan, dan dalam satu kelurahan itu ada 3 sekolah, di mana di sini ada persaingan yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini saya harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan yang pertama dengan masyarakat, wali murid, kemudian kolaborasi antar guru, antar sekolah. Nah, di situ dalam menjalin kemitraan itu kita diperkuat dengan menggunakan MOU. Nah, di mana MOU itu kita saling menguntungkan antara pihak saya dengan pihak yang lain. Adanya kerjasama itu tujuannya sama, yaitu untuk memberikan layanan yang seperti diinginkan oleh masyarakat kepada anak didik kita. Oke, baik. Tapi tentunya dalam menjalankan ini ibu mengalami beberapa kendala. Bisa ibu sebutkan mungkin temuan-temuan untuk dalam menjalankan hubungan ini, kendala yang dihadapi? Oh iya, kendala yang dihadapi biasanya seperti ini. Kalau untuk antar luar sekolah itu biasanya kita sudah punya kesepakatan yang seperti ini, seperti itu, tetapi nyatanya ada pelanggaran, dan pelanggaran itu terkadang tidak bisa diselesaikan dengan langsung kita menegur atau bagaimana, ini MOU kita seperti ini, itu tidak. Tetapi di sini kita juga punya sebuah organisasi. Nah, di dalam organisasi itulah kita bisa menyampaikan aspirasi kita, kemudian kepada Dinas Pendidikan selaku advokasi dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, tugas sebagai manajer sekolah. Nah, di situ saya berkomunikasi dengan mereka sehingga apa-apa yang ada permasalahan yang ditemui kalau antar sekolah, di situ bisa kita bicarakan dan kemudian bisa diselesaikan. Tetapi kalau untuk masyarakat, nah di sini kalau untuk masyarakat biasanya agak susah, Pak, karena di sini terkait dengan norma, kemudian dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, di situ kita harus mengikuti. Di situ terkadang nilai-nilai masyarakat itu agak bertentangan dengan apa yang ada di dalam aturan sistem pendidikan nasional. Nah, di situ terjadi penyimpangan. Kadang kita harus mengambil inisiatif bahwa kita sekolah itu kita punya aturan, dan aturan itu kita harus tegas
bahwa siapa yang mengikuti aturan silahkan masuk ke sekolah kita, tetapi kalau yang tidak, asalkan kita ada dasar hukumnya itu memperbolehkan. Biar teh tenang ya. Terus ini kan supaya tujuannya kan membangun kerjasama yang baik. Ya. Tapi tentunya ibu kan memiliki alasan minum terlebih dulu. dahulu sebelum ada hubungan. Adek, Kira-kira minum alasan dulu. ibu untuk menjalin hubungan ke positif itu apa gitu? Visi misi kita. Nah, visi misi kita itu di sekolah kita itu kan sudah jelas. Jadi visi misi kita yang sudah kita paparkan, mungkin nah di situ kadang-kadang masyarakat itu menyekolahkan anak itu hanya melihat dari kulitnya saja. Mereka nggak tahu visi misinya apa, kadang-kadang nggak paham seperti itu kan. Jadi di situ terkadang timbul konflik, ada keinginan wali murid dari kalangan masyarakat itu yang menuntut kita seperti ini, kita seperti itu, misalkan tentang calistung, tentang apa, sedangkan di TK itu belum ditekankan yang seperti itu. Maka dari itu kita menjalin mitra dengan pihak-pihak lain untuk memberikan pendidikan kepada wali murid kita, program parenting, bahwa pendidikan di PAUD itu seperti itu. Jadi bukan kita sendiri yang memberikan pemahaman, tetapi kita mengambil dari tenaga ahli. Oke, kita lanjut ibu ya. Oke. Kemudian di sini dalam setiap kegiatan tentunya kan ibu pasti pernah mengalami kegagalan, Iya. pasti mengalami kegagalan. Sejauh mana ibu memperjuangkan agar dari kegagalan itu menjadi sesuatu yang menjadi menjadi tolak ukur akan melangkah ke lebih baik?